Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya Wahyu DRM dalam podcast Ruang Inspirasi. Mana podcast sederhana yang setidaknya bisa memberikan kontribusi terhadap pola pikir kamu, psikologi kamu, serta hal-hal yang bisa berkonten positif untuk kamu bisa dengarkan. Ingat enggak sih pertanyaan yang kita tanyain ketika masih kecil? Kalau kamu sudah besar mau jadi apa? Dulu rasanya pertanyaan ini memang pertanyaan yang sangat santai saja ya. Kamu bisa dengan mudah jawab ngejarnya. Saya mau jadi polisi, saya mau jadi dokter, saya mau jadi guru, malahan ada yang mau jadi presiden. Tapi sadar nggak sih sekarang kita sudah beranjak dewasa. Rasanya sudah susah sekali untuk menjawab pertanyaan soal rencana masa depan. Masa depan rasanya abu-abu banget dan penuh ketidakpastian. Bahkan mungkin kamu nggak tahu sebenarnya apa keinginanmu untuk masa depan. Tenang, kamu nggak sendirian. Kegalauan ini banyak dirasain oleh orang lain, terutama yang lagi dalam masa peralihan dari remaja ke dewasa, atau bagi mereka yang sudah menamatkan bangku perkuliahan dan menuju zamannya pekerjaan, atau yang setelah mereka berakhir pada sekolah menengah atas menuju dunia pekerjaan. Dan kebimbangan ini biasanya kita kenal dengan quarter life crisis. Quarter life crisis memang hal yang wajar, tapi bukan berarti kamu harus pasrah saja terjebak dalam kegalauan ini. Kalau kamu terus-terusan dan dibiarkan saja berjalan tanpa arah, tentu akan banyak waktu yang terbuang. Padahal sebenarnya jika kamu gunain waktu itu untuk membangun diri sendiri untuk masa depan yang kamu idam-idamkan, maka tentunya kamu dapat bisa merancang dan mengubah haluanmu. Semoga dan berharap masa depanmu dapat terarah dengan baik. Oke, kali ini kita akan bahas lebih jauh mengenai quarter life crisis dan bagaimana cara mengatasi kegalauan yang diakibatkannya. Ya, sebelum saya lanjut, silahkan di like, di komen, serta di subscribe YouTube channel ini, dan semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Quarter life crisis adalah proses pencarian jati diri buat orang-orang yang mulai memasuki usia dewasa awal. Usia dewasa awal berkisar antara umur 20-an hingga 40-an. Di usia ini banyak orang yang merasa bingung terhadap dirinya sendiri, termasuk apa yang harus dilakukan oleh orang-orang tersebut. Kenapa sih orang justru merasa bingung? Alasannya sederhana, karena sebagai orang dewasa, kamu harus punya ekspektasi gimana untuk masa depan sebagai seorang yang dewasa. Orang yang dewasa itu harus punya gambaran jelas soal hidupnya. Orang dewasa itu harusnya nggak boleh emosional dalam menentukan sikap. Dan berbagai cara pandangmu soal bersikap sebenarnya bisa membawa kamu merasa tertekan ketika kamu belum bisa bertindak sesuai dengan ekspektasimu. Padahal itu wajar. Kamu kan baru saja memasuki usia dewasa. Tentu banyak hal yang belum kamu tahu. Hal ini diperparah dengan kehadiran orang yang lebih dewasa di sekitarmu yang mungkin menganggap kamu masih anak-anak. Ketika kamu berusaha mengambil keputusan sendiri, mereka menganggap kamu nggak tahu apa-apa soal hidup. Alhasil, kamu jadi terjebak dalam dilema, bukan hanya karena tidak bisa memenuhi ekspektasi kamu soal sikap orang dewasa, tetapi juga rasa tertekan karena nggak dapat pengakuan dari orang lain tentang dewasa dirimu. Dan hal itu tentu menjadi lebih sulit lagi karena bagi kamu yang emosian dan biasanya terganggu atau insecure terhadap orang lain, ini bisa menjadi suatu malapetaka sebenarnya. Jadi dalam sebuah studi ada beberapa fase di mana orang itu menggalau karena pilihan akan masa depannya. Yang pertama itu rasa terjebak.
Pernah nggak sih kamu merasa terjebak dengan rutinitas dan pilihan hidup yang sudah kamu ambil, mulai dari hubungan, pertemanan, karir, dan kamu rasanya memang benar-benar merasa membosankan. Kamu ngerasa nggak mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan dari hal apa yang sudah kamu buat saat ini. Hari-hari yang kamu lalui nggak semenarik dan kamu kehilangan motivasi untuk menjalaninya. Kalau kamu ngerasain hal ini, mungkin kamu sedang ada di tahap awal quarter life crisis. Rasa terjebak yang menumpuk akan membawa kamu ke fase selanjutnya. Fase selanjutnya itu rasa ingin bebas. Setelah bosan atau bahkan lelah dan terjebak rasa yang kamu rasakan, kamu merasakan dorongan kuat dari dalam diri untuk bisa keluar dari situasi yang membuat kamu merasa tidak nyaman. Kamu pengen mencoba hal baru di luar rutinitas kamu, bahkan ganti pilihan karir atau jurusan yang lebih menarik untukmu. Rasa ingin bebas ini awalnya mungkin gak terlalu signifikan, tapi semakin lama kamu merasa terjebak, dorongan untuk bebas pun semakin memuncak. Rasa ingin bebas yang kuat akan membawa kamu pada fase berikutnya, yakni memilih melepaskan. Dalam tahap ini, rasa ingin bebas untuk mengambil kembali dalam mengambil keputusanmu. Kamu akhirnya memberanikan diri untuk benar-benar melepaskan diri dari hal yang membuat kamu merasa terjebak. Di fase ini, kamu mungkin memutusin buat putus hubungan dengan pasangan, dengan teman, atau yang kamu anggap gak sejalan denganmu. Kamu mungkin juga memutusin untuk resign dari pekerjaan yang sudah lama kamu tekuni. Meskipun fase ini rasanya ekstrem banget, justru fase ini yang paling berpengaruh buat kamu supaya kamu lebih kenal dengan dirimu sendiri. Tahu nggak sih, seringkali lingkungan kita banyak mempengaruhi kita untuk meninggalkan diri kita dan meninggalkan seperti apa identitas kita yang sebenarnya. Jadi setelah kamu bebas, kamu bisa jadi lebih leluasa untuk mengeksplor diri kamu dari hal-hal yang menarik. Kamu bisa melihat keinginanmu sendiri lebih jelas dan membuat keputusan yang baik untuk dirimu sendiri. Tahap yang keempat yakni menata ulang. Setelah melalui berbagai konsekuensi dari keputusan yang sulit, sekaligus merasain keberanian dari dalam diri untuk mengenal diri yang sebenarnya dengan keluar dari zona nyamanmu, kamu siap buat menata ulang kehidupanmu. Kamu tahu lebih jelas sekarang kamu harus melakukan apa saja hal yang cocok dengan keinginan pribadimu dan yang tidak. Kamu jadi bisa mutusin apa yang perlu diprioritaskan dan yang tidak. Mungkin fase ini kamu ngerasain penyesalan karena sudah ngelepasin banyak hal di fase sebelumnya. Namun kamu harus ingat, inilah pilihan hidup. Membawa diri ke pilihan-pilihan baru yang lebih baik emang terkadang harus banyak mengorbanin zona nyaman. Tapi percaya, yang sesuai kata hati dan misi pribadi pasti lebih worth it. Terakhir itu, menjalani hal baru. Di fase kelima quarter life crisis ini, kamu udah siap memulai tantangan baru di depan mata yang tentunya sudah lebih sejalan dengan misi pribadi yang kamu punya. Kamu bisa menjalani perjalanan yang baru yang tentunya kamu harap jauh lebih mengasihkan dari yang sebelumnya. Jadi, apa sih triknya supaya quarter life crisis ini bisa sukses dan kamu bisa terus produktif? Sebenarnya quarter life crisis itu nggak selamanya membawa pengaruh buruk terhadap kamu. Beberapa ahli pernah menyatakan bahwasanya dibandingkan krisis-krisis akibat usia lainnya, quarter life crisis justru dampaknya nggak begitu negatif buatnya. Bahkan quarter life crisis justru terbukti membantu kamu dapat pemahaman baru soal dirimu dan mimpi besar yang kamu punya. Kalau kamu sukses ngelewatin quarter life crisis dengan baik, justru kamu bisa nemuin arah hidup baru yang lebih bermakna. Saya mempunyai beberapa tips yang bisa kamu ingat dengan mudah dan bisa kamu lakukan. Yang pertama itu menerima hal yang gak bisa diubah dengan langkah awal life crisis.
kenapa sih rasa tertekan ini harus aku rasain? Nah, hal ini harus kamu atasi dulu. Langkah awalnya adalah menerima keadaan. Kamu harus belajar menerima sesuatu. Soalnya kalau kamu sudah menerima dengan baik, kamu nggak akan lari dari masalah. Kamu bisa belajar menghadapinya dan belajar menjadi yang lebih baik. Yang kedua, stop deh membanding-bandingkan diri kamu dengan anak yang lebih sukses dengan seumuranmu. Ibarat peribahasa, rumput tetangga pasti lebih indah dan lebih hijau. Jadi kalau kamu hidup dalam keadaan mindset ini, kamu akan terus mengalami hal yang seperti itu saja. Sebaiknya kamu mulai harus belajar untuk mempertahankan ekspektasi yang sehat, dan ingat terus belajar, jangan membeda-bedain dengan sesuatu yang ada di dekatmu. Jadi cukuplah merasa dengan apa yang kamu punya, dan itu merupakan satu hal yang penting, dan hentikanlah membanding-bandingkan diri. Kamu juga harus ingat bahwa semakin dewasa kamu menghadapi banyak perubahan, tentu dengan seiring waktu kamu akan bertambah dewasa. Jadi ingat, buktikan bahwa kamu itu bisa lebih dewasa dengan lebih banyak pertimbangan dan tidak biasa membanding-bandingkan diri dengan orang di sekitarmu. Dan kunci utama dari quarter life crisis, keluarlah dari zona nyaman. Hati-hati, terkadang quarter life crisis juga bisa mendorong kamu untuk bertindak sangat ekstrem dan impulsif. Upayamu keluar dari zona nyaman bisa saja malah membuat kamu merasa terganggu dan berkonten negatif. Ngobrollah dengan orang tua dan orang terdekat, bahkan dengan tenaga profesional. Hal itu bisa membantu kamu keluar dari zona nyaman dan menjadikan sesuatu hal itu bermakna positif dan membantu kamu membuat sesuatu yang kamu harapkan. Melewati quarter life crisis memang gak mudah, jadi saya saranin kamu untuk meminta bantuan orang terdekat atau bahkan tenaga profesional buat konsultasi dan sharing. Kalau kamu gak kenal-kenalan dengan tenaga profesional yang bisa membantu kamu bisa saja berkonsultasi dengan orang-orang yang berada dalam dunia psikologi. Jadi intinya kamu bisa konsultasi masalahmu dengan para mentor, psikolog, ahli-ahli psikologi bahasa dan lain sebagainya. Karena dengan mengobrol dengan orang terdekat dan orang yang paham dengan hal psikologi, tentu akan membantu kamu keluar dari quarter life crisis dan bisa membuat kamu sukses menghadapi apa yang sudah kamu pikirkan, sehingga masa depan yang abu-abu tadi akan terlihat terang dan peralihan dari usia remaja ke dewasa dalam bentuk quarter life crisis akan menjadi lebih baik untukmu ke depan. Itulah podcast sederhana kita pada hari ini. Saya WDRM pamit. Jangan lupa di like, komen, serta di subscribe YouTube channel ini sehingga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.